Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mengintip sesuatu yang sudah kita yakini. Jadi kita umat Islam ini kan meyakini terhadap kepastian adanya akhirat, wabil akhiratum yuqinun. Selanjutnya juga bukan sekedar kita yakin adanya akhirat, tetapi juga di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada perbuatan kita ini yang baik, ada perbuatan kita ini yang tidak baik. Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semuanya mengintip di akhirat nanti kira-kira kebaikan apa saja yang perlu kita siapkan yang oleh Allah nanti akan dicatat sebagai bagian dari kebaikan kita. Yang pertama ini bersumber dari surat Yasin ayat 12. Insyaallah kita sudah hafal semuanya, bahwa di sana itu disebutkan nanti yang akan dicatat oleh Allah mungkin juga sebagai kebaikan atau sebagai yang tidak baik. Itu disebutkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang yang mati. Jadi ini sesuatu yang harus kita yakini, bahwa Allah lah yang akan menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ini ada dua hal. Langsung ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dan kami, kata Allah, itu akan mencatat ma qaddamu, satu. Yang kedua wa atharuhum. Ma qaddamu itu apa? Ma qaddamu itu ya amal-amal atau perbuatan yang kita lakukan. Kalau itu amal kebaikan, ya amal kebaikan yang kita lakukan, dan setelah itu begitu selesai ya sudah, pahalanya itu berhenti. Contoh sholat kita, contoh puasa kita, haji kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman. Ini namanya ma qaddamu, sesuatu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua wa atharuhum, dan sesuatu yang merupakan bekas atau jejak langkah kita selama kita ini hidup di dunia ini. Kita tidak membicarakan yang jelek, tapi kita mengintip yang baik ini. Artinya apa? Semua kebaikan yang itu nanti berasal atau bersumber dari kita dan itu dilanjutkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita akan terus mendapatkan tambahan kebaikan itu. Ini namanya athar. Dan bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun jembatan, kita menyekolahkan anak-anak dari keluarga yang miskin, anak-anak yatim piatu, kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita memberikan contoh atau tauladan kepada orang lain. Ini namanya athar, bekas. Dan ini yang betul-betul harus menjadi perhatian kita ini, selain sesuatu yang bersifat ma qaddamu tadi itu. Jadi jangan pernah kita ini hanya menganggap ma qaddamu itu cukup, karena ma qaddamu ini adalah amal yang nanti tidak akan bisa memberikan tambahan ketika kita ini sudah meninggal dunia. Tetapi wa asarohum ini akan tetap terus
memberikan tambahan. Maka kita ini harus lebih semangat untuk menanam saham di dalam kebaikan-kebaikan. Jangan lelah kita ini menanam saham untuk kebaikan. Jangan lelah kita ini berinvest, karena itu akan terus menambah kebaikan kita ini, meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan. Jadi selama ini karena kesibukan kita, kadang-kadang kita ini lupa Pak, menanam saham kepada anak atau cucu kita ini. Pagi kita titipkan ke sekolah, sore ke madrasah. Nah, yang mengajari bisa baca Al-Quran itu orang lain, yang mengajari bisa sholat itu orang lain. Ya walaupun kita ini punya andil, yaitu membiayai, tetapi jangan pernah kita ini merasa puas karena membiayai itu. Kita harus punya saham, punya invest terhadap anak kita, yang itu akan terus dijalankan dalam bentuk kebaikan. Tentu kita cari celah di mana itu tidak diajarkan di sekolahan. Misalnya Nun Sewu, Anda mungkin kecuali kalau yang di pondok, ya di pondok ini nanti kadang-kadang orang tuanya itu malah lebih sedikit lagi kalau tidak hati-hati Pak investnya itu. Sahamnya itu malah sedikit lagi. Sehingga kita harus mencari celah supaya kita punya saham terhadap anak itu. Misalnya kita ajari bagaimana kita ini tertib berjamaah ketika di rumah. Kita ajari bagaimana kita ini berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Sehingga kita ini punya saham yang besar Pak terhadap anak kita ini. Kemudian yang ketiga, kita mengintip apa yang kita peroleh di akhirat. Yang ketiga, bahwa di dalam hadis yang agak panjang begitu dalam Sahih Muslim, hadis yang ke 2678, itu disebutkan bahwa seseorang nanti akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mendolimi. Jadi Rasulullah sampaikan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika orang itu berbuat zalim kepada orang lain, taruhlah A berbuat zalim kepada B, maka nanti kezalimannya ini akan disahur Pak, dalam bentuk kebaikan dari orang yang berbuat zalim itu nanti akan dipindahkan kepada orang yang dizalimi sejumlah kezaliman yang dilakukan itu. Apapun Pak ini bentuk kezalimannya, maka jangan sampai kita nanti dalam posisi yang berbuat zalim atau dalam posisi bersama dengan orang-orang yang berbuat zalim. Kita akan terkurangi Pak. Dan berbahagialah bagi siapapun yang dizalimi. Walaupun di dunia mungkin ya namanya dizalimi itu kan ya tidak enak. Tapi bersabarlah, karena orang yang dizalimi itu nanti akan mendapatkan transfer, mendapatkan tambahan kebaikan dari orang yang mendolimi. Kalau nanti yang mendolimi ini ternyata stok kebaikannya itu sudah habis, maka orang yang dizalimi ini kesalahannya akan ditransfer kepada orang yang mendolimi. Ini dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak terasa Pak, kita ini berbuat zalim yang tidak begitu kita pikirkan. Misalnya kita bertetangga, rumahnya dekat-dekat begitu. Kemudian kita ini punya pohon begitu yang sampai ke rumahnya tetangga begitu. Kemudian mengotori gentengnya. Kemudian meresahkan tetangga. Ini bentuk kezaliman Mas, walaupun tidak kita sadari. Kita punya binatang ternak misalnya itu, kemudian binatang itu begitu kita lepas begitu larinya ke tetangga, yo nelek neng ember, tonggo nelek neng latar dan sebagainya. Ini juga bentuk kezaliman kalau kita tidak hati-hati. Maka itu nanti akan kita sahur loh Pak, itu di akhirat. Jadi akan kita sahur dengan amal kebaikan kita ini.
Makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Agama itu mengeluarkan edaran untuk menghindari bentuk-bentuk kezaliman kita kepada orang lain, yaitu dalam bentuk pengeras suara itu. Di dalam edaran itu salah satunya disampaikan gini, saya ini sambil menyampaikan edaran. Disampaikan bahwa jika sudah selesai azan, maka nanti aktivitas apapun yang dilakukan, apa membaca Al-Quran ataukah puji-pujian, itu diarahkan supaya menggunakan pengeras suara dalam. Ini supaya tidak mengganggu yang lain, karena sekarang ini banyaknya masjid, banyaknya musola, itu sering terjadi suara dari masjid sebelah itu masuk ke dalam masjid yang sebelahnya begitu. Padahal yang namanya azan ini kan waktunya hampir sama. Dan yang dikhawatirkan itu ketika ada masjid atau musola itu setelah azan kemudian punya aktivitas tertentu yang itu mengeluarkan suara yang keras, sementara tetangga masjid itu misalnya sedang sholat sunnah, kemudian pikirannya itu menjadi kacau karena terdengar suara yang berasal dari tetangga, dari masjid sebelah. Maka ini kan bentuk kezaliman, walaupun itu tidak kadang-kadang tidak kita sadari. Betul, Bapak Menteri Agama menyarankan supaya menggunakan pengeras suara dalam. Ini monggo direnungkan bersama, supaya nanti kita di dalam kehidupan ini betul-betul tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ternyata orang yang berbuat zalim, amal kebaikannya nanti akan ditransfer kepada orang yang dizalimi sebanyak kezaliman yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, yang kita terima di akhirat nanti adalah sesuatu yang sebetulnya katanya Rasulullah ini itu tidak kita lakukan kan begitu. Ini saya kutip di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyab MA, Tafsir Al-Quranul Karim, tafsir surat-surat pendek sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Monggo silahkan dicek di halaman 461 ya, di bagian kanan begitu, ketika Profesor Dr. Muhammad Quraisyab ini menjelaskan tentang surat Al-Insyirah. Di sana disebutkan bahwa nanti di akhirat itu ada seseorang yang mendapatkan kebaikan, sementara dia itu kaget karena tidak melakukan kebaikan itu. Maka kemudian dijelaskan kepada orang itu bahwa pahala itu adalah dikarenakan di dalam kehidupan dunia orang ini berikhtiar dan berdoa, tetapi dalam pandangan manusia orang ini gagal. Jadi sudah berikhtiar kemudian berdoa, sementara dalam pandangan orang gagal karena ikhtiarnya itu tidak mewujudkan sesuatu yang diinginkan, doanya itu tidak diwujudkan dalam sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupan dunia ini. Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebajikan. Oleh karena itu dalam konteks ajaran Islam ini, apapun yang kita ikhtiari selama itu berada di jalan yang benar, dan apa yang kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ajaran Islam itu tidak ada istilah gagal, itu tidak ada. Jadi istilah gagal itu tidak ada, hanya itu nanti mungkin di dunia ini tidak diberikan oleh Allah, tetapi nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah dalam bentuk pahala. Oleh karena itu perbanyaklah tetap kita ini berikhtiar, berusaha. Kalau dalam Al-Quran disebutkan fa'idha farohuta fanshab, ketika kita ini sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan tentu, maka bekerjalah pada sektor yang lain. Jangan pernah kita ini kemudian berhenti untuk tidak melakukan ikhtiar. Wa ila rabbika farhab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu itu menaruh harapan. Jadi monggo jangan pernah lelah untuk berdoa, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Jangan pernah lelah untuk berikhtiar, meskipun mensewu dalam pandangan bersama manusia kita ini orang yang gagal di dalam mewujudkan apa yang kita ikhtiari. Tapi yakinlah bahwa semuanya itu tetap akan mendapatkan balasan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.